Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa salatu ala rasulillah amma ba'd. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya' wa syuhada' wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'al malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wal Mughazali wal awliyatis safil jawa wal mufassirin wal muhaqqiqin wal mutasawwifin wal arifin billahi rabbil alamin, khususan mu'alif pengarang kitab Hikam Ibnu Athaillah Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah Sekandari, mu'alif kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, mu'alif kitab Syarah Ibnu Athaillah Ghaisul Ma'alim Ghaisul Mawahibul Ma'alim Syekh Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abbad An-Nafazi Ar-Randi, mu'alif kitab Iqadul Himam fi Syarhil Hikam Syekh Ahmad bin Muhammad bin Ajaibah Al-Husaini Al-Fasi, mu'alif kitab Syarah Hikam Athaiyah Syarah wa Tahlil Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti wa ala alihim wa ashabihim wa zuriyatihim wa furu'ihim wa usulihim wa ahli baitihim ajma'in syai'un lillah wa lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hajat saya kita sedaya, wabil khusus mugi-mugi sedaya kaparingan sehat walafiat, keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra-putri sholih sholihah, ingkang jualan cepet laku laris, ingkang sakit cepet sehat, ingkang susah finansial rumah tangga segera diselesaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Ala hazinnya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 45. Tanawwa'at ajnasul a'mal. Tanawwa'at hikam ke-9. Tanawwa'at ajnasul a'mal li tanawwu'i waridatil ahwal. Tanawwa'at ajnasul a'mali li tanawwu'i waridatil ahwal. Tanawwa'at dadi warna-warna apa ajnasul a'mali jenise pira-pira amal, alal amilina ing atase pira-pira wong kang padha ngamal. Jenis-jenis amal itu bermacam-macam, litanawwu'i krana warna-warnane, waridatil ahwali litanawwu'i waridatil ahwali krana warna-warnane pira-pira warid kang nimbulake pira-pira hal. Ay al-waridat tegese pira-pira warid, allati tuntiju kang nimbulaken apa allati ahwalan ing pira-pira hal, qaimatan kang jumeneng biqulubihim ana ing atine pira-pira amilin
taktadi kang natrapi apa waridat mailahum ing condonge amilin ila tilkal a'mali maring mengkono-mengkono pira-pira amal. Berbeda-bedanya jenis amal itu tergantung apa yang datang terhadap hal yang masuk ke dalam hati mereka. Dan itu yang membuat mereka condong untuk melaksanakan sejenis amal. Awaridatin utawa piro-piro warid, hiya kang utawa waridat iku al ahwalu piro-piro hal. Fa innal warida mongko stune warid iku kot yusamma terkadang den arani apa warid halan ing hal. Kama koyok barang saya tikang bakal teko apa mah yakni ngersakaken sapa musannif anna ba'dal muridina ing stuhune sebagiane pira-pira murid iku tajidu nemu sapa murid iku tajidu nemu sapa sirahu ing ba'dal muridin mustaghilan ingkang ketungkul bisolati kelawan salat wa ba'dahum lan ing sebagiane muridin iku bisuyami ketungkul kelawan poso wa hakaza lan koyo mengkono sak teruse wa sababuza wa hakaza lan koyo mengkono sak teruse wa sababu zalika utawi sebabe mengkono ikhtilaf perbedaan iku waridun warid ilahiyun kang bangsa pangeran. Jadi kalau semua tergantung yang masuk ke dalam hati mereka yang membuat mereka condong untuk melaksanakan amal-amal tertentu. Ada yang mempunyai kecenderungan senang memperbanyak sholat, ada yang melaksanakan puasa sunnah. Ini yang dibahas adalah yang berbau sunnah, yang wajib itu otomatis sama. Ini yang bahas untuk mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan sholat. Ada yang punya kecenderungan melaksanakan sholat sunnah, ada yang punya kecenderungan melaksanakan puasa sunnah, ada yang punya kecenderungan untuk melaksanakan zikir-zikir khafi atau jahar. Semua tergantung apa yang masuk ke dalam hati mereka. Nah, warid itu adalah warid ilahi kang bangsa pangeran iktadha kang natrapi apa warid maila haza ing condonge iki murid ila kaza maring mengkono salat wa haza lan iki murid ila kaza maring mengkono poso. Wayam bagilan sayukjo likuli ahadin maring saben-saben wong suci ayamala yen to ngamal sapa ahad bimuqtadha maili kelawan natrapi condongi ahad al mazkuri kang den tutur. Jadi seseorang itu mempunyai kecenderungan ilahi, artinya mungkin ada ilham atau senengi tertentu. Wah, ono arek iku senengane poso itu kasus-kasus tertentu. Ilam yakun lamun ora ono sapa ahad iku tahta tarbiyati syaikhin ing ngisore didikane guru. Dia tidak di bawah naungan guru. Guru ini maksudnya mursyid thariqah. Wa illa lan lamun ono ing ngisore syekh fala yastaghil mongko ora ketungkul sapa ahad bisyai'in kelawan suci-suci illa biiznihi angin kelawan izine syekh wa iradatihi lan kersane syekh. Ya, beda kalau dia ikut thariqah. Nah, thariqah ini ngikuti apa yang diizinkan dan diarahkan oleh syekh, oleh kiai thariqah, macam-macam ada. Dan ini biasanya bukan murid umum, biasanya murid khusus. Cak Yakin misalnya
yakin, awakmu lakonono burda. Biasa nih kalau sudah ngomong ke Cak Yakin, ini belum tentu obat ini cocok untuk orang lain, untuk Cak Ilyas misalnya, belum tentu cocok. Karena ini resep yang diberikan untuk Cak Yakin. Atau ngomong ke Lurah Afifif, lakonono iki. Laken. Nah, ini khusus untuk orang-orang yang di bawah bimbingan mursyid. Biasanya mursyid itu pernah kalau nggak salah dalam tafsir Al-Kabir itu ketika membahas masalah Asmaul Husna, mursyid yang stereknya kuat itu biasanya seorang murid itu disuruh membaca Asmaul Husna. Coba baca Asmaul Husna yang ini. Tek 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 tek, bacain, baca set. Ternyata nggak ada stereke, nggak ada strumane. Ar-Rahman gak nyetrum, Ar-Rahim gak nyetrum. Ini guru yang mursyid yang kamil mukamil biasanya tahu stereke. Begitu dia tek cocok, oke berarti wiritanmu ini. Nah, ada yang sampai nggak cocok. Semua zikiran itu nggak ada strumi. Ketika dia nggak ada strumi, biasanya mursyid awakmu gak cocok, melok toriko. Wis, lakonono amalan-amalan syariat. Bukan berarti dia bukan tidak akan mencapai derajat ma'rifat karena amalan syariatnya, bukan. Bisa jadi warid yang datang ke orang itu, strum yang masuk ke orang itu memang untuk khidmah, melayani umat. Nah, beda-beda, setiap orang mempunyai kecenderungan warid tersendiri. Wa hasulu zalika utawi hasile mengkono kang den sebut iku anna tanawwu'al awrati setune warnane pira-pira warid fi haqqil muridina ing dalem pira-pira hake pira-pira murid as-shadiqina kang padha temen kabeh iku nasiun timbul antanawwu'il waridati saking warnane pira-pira warid ala qulubi mengatasi pira-pira atine murid. Fayam bagi mongko sayuk jalikuli muridin kedua saben-saben murid. Apa ayamala yen to ngamal sapa murid bi muqtadha waridihi kelawan natrapi warite murid bisyarti kelawan syarat al mutaqaddimi kang wis dhisik. Wala ya'mal lan orang ngamal sapa murid bi muqtadha waridi ghairihi kelawan natrapine warite liyane murid. Wala ya'tari dulan orang nentang sapa murid ala zalika ing atase mengkono ala zalikal ghair ing atase mengkono wong liya fi adami istighalihi ing dalem ora anane ketungkule ghair bima kelawan barang istaghala kang ketungkul sapa murid bihi kelawan ma huwa ya murid summa qala mongko nuli dawuh sapa musannaf. Jadi kalau memang dia cenderungi melaksanakan wirid tertentu, cocoki wis kadung cocok, seneng awake wis cocok maca sholawat nariyah, terus delok wong liya iku nglakoni rotib, yo gak usah protes, karena itu semua tergantung warid masing-masing. Atau contoh misalnya kalau kita pernah bahas di dalam dunia ngacangers itu konco-konco wis kadung cocoki ngamalno rotiban haddad. Mari ngono ono sing pingin ngusulno ngamalno amalan liya dengan berdasarkan logika yang masuk akal. Tapi lagi-lagi kenapa teman-teman menggunakan rotiban haddad, rotibul haddad? Ya sing nglakoni ku arek-arek, kecuali sing ngusulno iku rajin melok ngacang,
terus ngajak koncone sing rajin ngajak melok ngacang juga dengan amalan yang dia sebutkan, mungkin lama-lama akan berubah. Lah mek ngusulno tok gak tahu teko, ya teman-teman akhirnya lebih cenderung dengan yang sesuai dengan waridnya teman-teman. Apa itu? Ya rotibul haddad. Bukan berarti yang lain gak bagus, bukan. Tapi lagi-lagi sesuai dengan warid masing-masing. Itu kalau dalam syarah Syekh Abdullah Asy-Syarqawi. Kalau di dalam syarahnya Dr. Said Ramadan Buti, hal ahwal itu terbagi menjadi dua. Ada ahwal nafsiyah yang bersifat kejiwaan, ada juga yang bersifat ijtimaiyah yang bersifat sosial. Jadi ada orang itu mempunyai kecenderungan yang kita bahas masalah ahwal nafsiyah, kondisi masing-masing. Ono wong senengane maca selawat tok sing diwaca, ya aja digegeri. Ya karena itu warid dia secara kejiwaan, mungkin karena cinta setengah mati terhadap sholawat itu, atau yang memberikan sholawat atau ke Rasulullah, ya cekelani sholawat. Ada ini dicontohkan sama Dr. Said Ramadan Al-Buti, misalnya Fudail bin Iyad ketika haji itu nggak doa apa-apa, liane doa macam-macam, dia cuma nyekeli pipi gini sampai gini nangis. Nggak banyak yang didoakan. Kenapa? Dia hanya merenungi, meratapi pernah melaksanakan perbuatan yang kurang menyenangkan. Atau Sirri As-Sakti. Sirri As-Sakti itu pernah bilang ngucap alhamdulillah. Gara-gara ngucap alhamdulillah digetuni 30 tahun ngamalno zikir wirid astagfirullah tok selama 30 tahun. Amal astagfirullah ini menutupi sekali dia mengucap alhamdulillah. Jadi peristiwanya suatu saat terjadi kebakaran di pasar Baghdad. Nah, Syekh ini contoh ya, berarti salah satunya Syekh Sirri As-Sakti ini bukan sakti hebat. Jadi bahkan ahli tasawuf pun yo nang pasar dodolan, yo nyambut gawe. Duduk ahli tasawuf, ahli zikir terus gak nyambut gawe blas, enggak. Ini As-Sirri As-Sakti ini dodolan nang pasar. Suatu saat pasar di Baghdad yang di dalamnya ada tokonya Syekh As-Sirri As-Sakti ini kobong. Begitu kebakaran, kecuali lah tokone Syekh As-Sirri As-Sakti ini gak kobong. Sakti. Jadi liyane kobong bres entek, dheweke tokone ijen gak kobong. Dilapori ambek orang-orang. Syekh, toko jenengan mboten kebakar, Syekh. Semuanya hangus sampean tok. Toko jenengan tok gak kebakaran. Otomatis alhamdulillah gak kobongan. Loh, iku digetuni gara-gara bisa alhamdulillah digetuni 30 tahun wiritane mung astagfirullah, 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 astagfirullah. Kenapa? Dia merasa, karena dengan mengucapkan alhamdulillah dia merasa enak dhewe liyane kobongan. Merasa saat itu kok gak duwe tenggang rasa. Ngucap alhamdulillah kan sebenarnya ukuran kelas kita kan juga salah. Tapi untuk kelas beliau itu sebuah kesalahan besar, seneng di atas penderitaan orang lain walaupun itu secara syariat gak salah. Atau Syekh Ma'ruf Al-Qurhi, itu contoh beliau ini hari-hari ngamalno poso sunnah. Suatu saat ketika dalam perjalanan ada orang bagiin makanan, minuman. Ya kurang lebih maknanya sopo sing gelem ngombe inumanku iki bakal dirahmati Gusti Allah.
Syekh Ma'ruf Al-Qurhi sing biasane poso mokel minum air itu. Ketika ditanya, Syekh, kenapa panjenengan minum padahal dalam keadaan poso? Aku ingin mendapatkan doanya orang itu. Gak popo tak batalno posone. Nah, kasus-kasus seperti ini, nah mungkin ada teman poso sunnah, tiba-tiba mergo ketemu disuguhi ambek Lurah Apif, akhirnya ya nyenengno atine sing nyuguhi, akhirnya mokel. Kenapa nyenengno atine sing nyuguhi? Ini kadang-kadang ada beberapa kondisi itu orang secara kejiwaan mengamalkan amalan-amalan tertentu yang bahkan bisa jadi kita orang awam gak cocok. Ono wong kok ngamalno iki ya gak ono liyane ta. Loh, ada orang itu kadang-kadang gak ono liyane ta. Bahkan para alim ulama, para ahli tasawuf banyak yang melaksanakan amalan-amalan yang mungkin nyeleneh dan mungkin ya wong selama ibadah haji ya dungone ya macam-macam, tapi kok yang sing diwaca Astagfirullah atau yang lain. Nah, ini waridah hak ahwal berdasarkan kondisi kejiwaan. Ada juga ahwal berdasarkan kondisi ono pertanyaan dah? Ada. Oke. Terima kasih Ustadz. Siap. Ada yang bertanya berkaitan ini tadi kan bab amal, banyak amal-amal yang disampaikan, tapi tidak semua amalan ini cocok untuk diri kita. Pertanyaannya, kira-kira ada berapa macam sih amal menurut Allah itu yang paling utama? Ada berapa macam amal? Kira-kira amal itu apa saja yang dikatakan amal itu? Nyenengi tonggo, terus Pak Ilyas. Nyenengno, duduk nyenengi. Iya, apa? Nyenengno tonggo, apa itu termasuk amal? Nah, ada berapa macam amal dan paling utama itu apa? Kira-kira sing paling enteng kita lakukan amal itu. Jangan berat-berat. Ya minimal ya rukun Islam. Rukun Islam itu amalan yang paling ringan. Karena itu semua umat Islam wajib melaksanakan ini. Haji yang mampu. Sama dengan zakat yang mampu. Kondisi rukun 5 ini yang mampu, haji itu kan dengan pasti ono manis tato'a ilai sabila patokane. Ya ini. Nah, orang itu kan ini standar wajib, standar. Ada orang itu kan pingin nambah. Ono wong misalnya cukup mangan sego ambek ngombe sego putih, air putih cukup. Tapi kan pingin nambah, pingin tambah lauk yang warna-warna sama. Apakah cukup makanan segitu aja? Cukup. Begitu juga soal amalan standar. Ya sholat 5 waktu, poso, zakat. sholat termasuk amal itu? Lah iya, ibadah pokok. Perintah. Ya perintah. Perintah itu ada yang wajib. Ya ini yang kita bahas di sini. Ini sebenarnya bukan perintah, semuanya perintah. Selain sholat. Selain apa yang paling? Selain 5 waktu ini, selain rukun Islam maksudnya. Ya, selain rukun Islam. Selain rukun Islam yang paling utama. Nyenengno tonggo ya. Itu termasuk nyenengno umat ini lurah. Oh, iya nanti itu bahasan ahwal ijtimaiyah nanti belum selesai. Itu ahwal ijtimaiyah nanti bahasannya.
Nah, untuk amal-amal yang pribadi, yang sifatnya pribadi, ya poso, semua yang bernuansa sunnah. Dan yang utama kalau menurut saya, ya ngaji. Ngaji. Tafakur. Jadi ngaji seperti ini bagian daripada amal. Loh iya. Luar biasa. Sangat. Rungokno rek ngaji yo. Sangat. Kayak sing buring-buring ini gak niat ngaji ngono Tetep oleh. Tetep oleh. Ya Allah, ini loh. Tetep oleh. Mas Ya oleh upoi tok itu cekoi. loh, dalam beberapa riwayat contoh misalnya ono uang ini ngaji di dalam masjid. Ada orang dodolan mampir no masjid. Gak niat ngaji, niat mampir pas no nggone ngaji. Niat ngoyo. Nang Lah ngoyo lah no jeneng jeding duduk nang masjid. adekmu gak masjid. Ngoyo tapi mari ngono duduk di situ. Ini enggak duduk wong pegelen ngiyup keturun. Ya gak oleh apa-apa. Tapi iku luwe utama. Tetep dapat Daripada turun nang pos. Iya, tetap dapat. Artinya ngaji dalam beberapa riwayat tafakkuru sa'atin khairum min ibadati sana. Mikir, tafakkur, ngaji. Apalagi yang ngaji yang bernuansa diskusi seperti ini kan berarti menggunakan otak kita untuk satu, untuk mencerna, untuk bertanya, itulah yang menggunakan otak kita. Itu kualitasnya lebih baik dibandingkan ibadah-ibadah sunnah yang lain selama 1 tahun. Dalam riwayat siyamuha wa qiyamuha, 1 tahun mikir sak jam ini kualitasnya lebih baik dibandingkan orang poso setahun, sholat tahajud setahun. Bisa kurang apik piye ganjarane wong ngaji. Golek ilmu. Oh iya. Pahalane golek ilmu padha ambek poso setahun. Poso sunnah. Poso sunnah. Luwe utama dibandingkan poso sunnah setahun, sholat tahajud setahun. Karena mencari ilmu. Iya. Ya wis gantian takon niku. Monggo. Ya. Dengan berbagai macam ahwal, kalau kita bicara kita tidak bicara takhasus ya, orang-orang khusus, orang-orang torekot, orang-orang yang tirakat dan sebagainya. Tapi karena ini di grup ini adalah orang-orang awam, saya anggap orang awam semuanya. Bagaimana caranya kita menentukan apa yang terbaik, laku kita yang terbaik pada diri kita sendiri. Karena setiap orang saya yakin nggak sama. Ada satu diberi kesempatan oleh Allah duwe akeh, bukan mesti dia terbaik adalah sedekah. Begitu juga bagi orang-orang yang lumpuh, bukan mesti dia harus tafakur. Nah, bagaimana caranya kita menentukan apa kudu ditelisik siji-siji? Karena kita orang awam. Bagi orang awam. Oke. Instruksi. Pertanyaan ini nyontek kula. Apa? Oh iya, kita takokno. Ya wis, padha ae. Oke. Ini kalau di dalam kitab Dr. Ramadan Al-Buti, tahap selanjutnya ada yang namanya ahwal ijtimaiyah, kondisi sosial. Jadi warid itu tidak selalu dalam koyok para wali utawa para anu sing rentek ngamalno amalan-amalan tertentu, enggak. Bisa jadi kondisi sosial memang Allah memposisikan kita menempati posisi-posisi tertentu, pos-pos tertentu. Misalnya sebagai lurah, maka ahwal yang amal yang terbaik adalah bagi lurah melayani warga. Itu yang terbaik. Itu sesuai dengan konsepnya Dr. Said Ramadan Al-Buti. Konsep seorang yang berkecimpung dalam dunia politik. Misalnya ngomonglah bahasane anggota DPR, maka yang terbaik bagi anggota DPR ya melaksanakan tugas-tugas ke DPR-an. Dan itulah yang utama dibanding
Dia melaksanakan zikiran khusus, kecuali memang di acara DPR itu mengkondisikan seperti itu. Atau berarti gini jawabannya. Lurah itu ya gak ilo, nek sembahyang duha 100 rakaat. Oh, gak oleh. Gak ngantor-ngantor. Gak api. Itu ya gak api. Gak api. Sing api nang balai desa jam 7 jam 8 supaya sesuai dengan Betul. apa jenenge ahwal ijtimaiyah atau rasa sosial yang ada. Betul. Yang terbaik buat lurah adalah ngantor sesuai dengan cek lognya, jamnya. Dan itu afdol. Menurut Dr. Said Ramadan Al-Buti, itu afdol dibanding no sholat duha, dibanding no ngaji Quran, dibanding no wiridan. Dengan orang yang ngajak, saya ngajak ngaji lurah, ya. Lurah akhirnya gelem melok ngaji, pahalaku tambah apa? Iya tambah. Meskipun lurah gak gelem ngaji, cara melok tok, tengok tok, lurah yang melok oleh pahala. Iya oleh. Minimal paham. Ngaji itu tidak harus orang sampai paham. Datang tok tolabul ilmi. Makanya dalam riwayat ono uang wis berangkat niat tolabul ilmi, mulai teko omah iku wis dikawal malaikat. Masya Allah, rungokno Yas. Makanya ini hadis kalau nggak salah. Makanya ada yang akhirnya mempunyai pendapat, ini kalau nggak salah, doa yang paling mustajabah adalah doa tempat ngumpuli ngaji ini. Kenapa? Benuwong dikawal malaikat. Nah, ini misalnya orang 10, minimal ada 10 malaikat yang sedang menaungi yang hadir di sini. Maka doa di sini, ketika kita doa bareng, itu sing ngamini, minim plus kita yang hadir plus malaikat. Berarti tiap Jumat malaikat ada di kantor ini. Wah iya. Ya, dungo ngomong malaikat orang ini. Iya. Sing mbol aku Jibril, sing mbol kon Israil. No, Pak Eko, Dis, Madun. Jadi kalau nggak salah, ini kajiannya berdasarkan doa mustajabah di Madinah. Di Masjid Madinah itu di mana? Mustajabah di Madinah. Raudhah itu apa sih? Raudhah itu posisi taman. Wilayahnya apa? Antara baina antara mimbar dan belum kober. Memang Nabi wis dimakamkan ketika hadis itu dan kamar. Dan kamar baina hujrati wa mimbari. Antara kamar dan mimbar. Kanjeng Nabi. Yang akhirnya kamari Kanjeng Nabi, kamari Siti Aisyah, yang akhirnya beliau wafat di situ, dimakamkan di situ. Jadi kamar makomnya Nabi sekarang itu adalah kamari Kanjeng Nabi dengan Siti Aisyah. Kamari 3x3. Lurah nek mate idele kamare. Kan enak ge sikep. Iya, kayak medeni kon. Nah, itu berdasarkan hadis Nabi. Jadi nanti makamku adalah tempat di mana aku wafat. Nah, antara kamar Kanjeng Nabi dengan mimbar, disitulah tiap habis sholat, tiap hari selalu diadakan pengajian, sehingga mustajabah di situ. Itu yang membuat logika apa? Ya di tempat ngaji lah yang mustajabah. Masjid jika diadakan sering pengajian, maka doa di masjid yang diadakan pengajian itu lebih mustajabah dibandingkan masjid-masjid normal. Kalau untuk sholat, tadi menerangkan doa. Iya. Untuk biar tempat itu menjadi mustajabah, kan untuk ngaji. Iya. Kalau untuk sholat? Untuk sholat iya, tetapi kualitasnya akan lebih kuat. Ya itu kan kenapa Nabi menentukan itu raudhah, padahal Masjid Nabawi itu luas. Posisi ngaji masjid itu untuk dipakai untuk sholat zaman Nabi 24 jam. Tetapi fokus di raudhah, di situ selain dipakai untuk sholat, dipakai untuk ngaji, sehingga mencapai wilayah yang namanya mustajabah.
Maka nanti misalnya ada masjid di mana yang tempat panggonane itu digawe ngaji, semua masjid dipakai sholat, tapi wilayah tertentu yang dipakai ngaji, disitulah yang lebih mustajabah. Makanya saya pribadi kurang setuju jika ngaji biasa, ngaji di masjid-masjid itu justru diserambi, bukan di dalam masjid. Yang lebih utama di dalam masjidnya, bukan di serambinya. Sebenarnya yang ideal begitu. Nah, sama yang perlu kadang yang sekarang perlu dikritisi, banyak dokter itu keahliannya melayani pasien, mendengarkan, memberikan obat, resep, ilmunya yang belajar kedokteran. Tapi belakangan banyak orang dokter karena hijrah dalam tanda kutip, akhirnya kedokterannya ditinggal, menekuni dunia dunia jadi pendakwah dan sebagainya. Kalau menurut kitab ini, melihat kondisi ini, ya dia lebih utama. Afdol mana? Ya dia menjadi dokter itu lebih afdol. Teruskan amal dia. Itu berarti niru kisah Sayyidina Umar. Tetap dakwah di pasar daripada sholat di masjid. Nah, iya. Saya dulu di Syria, di Damaskus, ada dokter gigi. Ya Allah, wiritane Masya Allah kalah, ini santri lu kalah. Wiritan zikir, tapi tetap sambil dandani di gigi orang, zikir gak pernah berhenti. Ya waktu sholat, tapi habis itu ke dokter. Wes dakwah. Iya, dan nggak usah kiai saja zaman dulu, ya tetap ke pasar. Kanjeng Nabi aja nyambut gawe. Iya, jangan sampai karena hijrah gak nyambut gawe. Terus yang nyambut gawe sapa? Termasuk pegawai dibahas dalam dokter putih. Seorang pegawai, amalan apa yang bagus? Ya amalan untuk datang sesuai dengan juklak dia. Pegawai misalnya bagian teknik, dia belajar teknik itu lebih utama. Jadi mulai mempelajari keteknikan, memenuhi standar, itu adalah amalan yang utama. Dibanding nang masjid jamaah bagus, tapi berangkat jam 11 maca Quran, zikiran nang masjid, mari mulai jam 1. Itu lebih utama dia di lapangan belajar teknik, takon ambek tukang, takon ambek kuli, tekniknya ini untuk menyetarakan standar pekerjaan dia, dan itu adalah yang utama. Atau seorang yang sudah berkeluarga, itu lebih utama dia mendampingi anaknya, ngajak guyon dan sebagainya, dibanding sibuk dengan zikiran yang sholawatan rono, akhirnya anak keleleran. Bagi yang sudah berkeluarga, terutama punya anak kecil, amalan apa yang utama? Mendampingi anak, ngajak guyon. Ojo sampai anak lebih dekat dengan HP timbang ambek bapak. Kayak seorang aktivis perempuan, seorang aktivis Islam, itu gimana? Itu berarti dia kan sudah dikondisikan Allah untuk menjadi seorang aktivis. Ya gimana? Lah iya, berarti kan dia dikondisikan waridatul ahwalnya dia menjadi seorang aktivis. Ya ikuti aktivitasnya dia. Maksudnya telepon itu selagi yang wajib itu sudah terpenuhi, maka ahwal ijtimaiyah itu pada lingkungan masing-masing tanpa meninggalkan kewajiban. Nah, kewajiban seorang, tiap orang itu kan berbeda-beda. Seorang aktivis, kita punya teman anggota DPR, ya kesibukannya ya melayani umat saking
sibuk melayani umat, akhirnya kadang-kadang mungkin ketemu sama anaknya berkurang. Tapi biasa ketika dia melayani umat, karena melayani umat, anak keluarganya ketoto. Sama dengan kiai. Kita perhatikan kiai-kiai itu. Wajib tok kadang-kadang anak sing ngopeni yo bukan gak keplaur, sing ngopeni adalah abdi arek dalem, abdi. Tapi masih yo gak diramut secara pribadi sama kiainya. Ini anak yo ketoto, yo kok jadi kiai juga. Kenapa? Ketika dia sudah mengabdikan diri untuk untuk santri, maka anak itu ditoto ambek Gusti Allah. Beda ahwalnya, ahwal ijtimaiyahnya beda. Tapi kalau ada orang normal kayak saya pulang belum beda nanti kalau panggilan untuk ngajinya banyak, untuk di masjid-masjid banyak yang minta ngaji rutinan, ya beda lagi. Tapi sekarang nggak ada. Ya amalan utama saya apa? Ya ngancani anak. Dibanding nang masjid terus zikiran terus. Gitu. Jadi amal nyeneng tangga luwe utama timbang untuk amal-amalan yang lain. Nyeneng rondo tuwek, aja rondo enom. Wis nyeneng rondo tuwek, rondo enom plus nyenengi iku sing susah. Nyeneng rondo menjadi abu janda itu akan lebih baik rondo tuwek ya, sehingga untuk meminimalisir fitnah. Khadijah. Nah, itu lebih utama dibandingkan amalan-amalan yang lain, tergantung kondisi. Lagi-lagi kenapa tanawu'i ajnasil a'mal li tanawu'i waridatil ahwal. Setiap orang mempunyai ahwal, kondisi masing-masing, nggak bisa disamakan. Dan ini juga memberikan peringatan terhadap kita, ojo gampang memandang suuzon lakone wong liya. Ono wong senengane nang kuburan, nah terus akhirnya kita menjustis, memandang dengan sinis juga nggak boleh. Ono wong koyoane gak tahu gelem ngurusi, ya sembayang mari sholat wajib gak ada wiritan plas. Mari gak ada wiritan plas, terus kita wong kok gak tahu wiritan, ono sholat gak ono wiritan kayak ya nggak boleh gitu juga. Ada gini Ustaz, ada orang ngajine ibadah gedhu, tapi nek ketemu konco fitnah tok ngene iki apa? Ya jelas, kalau saya itu ya beda kalau itu bercanda, tapi kalau memang dia nggak oleh. Bahkan gini, kalau nggak salah kasus umatnya Nabi Isa, ono wong ada orang itu rajin di masjid, ibadah tok. Ibadah, wis nang masjid tok. Suatu saat ditanya sama Nabi Isa, "Pean ngene iki nang masjid terus ibadah gedhu. Lah bendinane sing ngluki mangan sapa?" Saudara saya kerja sehingga saya dikasih disuplai makanan. Saudara Anda lebih utama dibandingkan Anda. Lebih utama apa? Lebih utama sing kerja. Ngeluki panganan wong liya iku luwih utama timbang sing nang masjid terus zikiran. Kecuali beda lagi orang yang sudah wis lemah. Kerja nang ndi gak payu, gak iso, gak diterima. Akhirnya ngopeni masjid tok, ya itu dia lebih utama di situ karena dia kerja juga gak mampu. Lebih utama ya ngopeni masjid yang jane waridatul ahwalnya seperti itu. Tapi kalau ada waridatul ahwal seperti Gus Yakin dikondisikan jadi kepala sekolah, yo ajnasul amal yang utama apa? Yo ngopeni murid-muridnya. Ngono sik gelem dadi ketua KNP. Iya. Ibadah, amal tambahan amal. Adab yo. Kalau dia jadi gini loh.
ada orang itu kan tiba-tiba ditunjuk, emang berarti itu waridatul ahwalnya seperti itu. Beda ambek uang wis ambisi. Nah ambisi berarti gak waridatul ahwal, jadi ambisi dia. Tapi kalau waridatul ahwal, Gus yakin gak lapo-lapo tiba-tiba ditunjuk jadi ketua Ansor, iya diterima waridatul ahwalnya, dia jadi ketua Ansor Sidoarjo. Misalnya waridatul ahwalnya begitu. Atau ketua KNPI, waridatul ahwalnya dia begitu. Ya wis lanjut, kok gak mari-mari waridatul ahwal iki. Kita wis mari masalahnya. Marilah. Ini tinggal perkembangan. Ono pertanyaan melanjutkan penjelasan. Lebih utama nyambut gawe marunu nek wis nyambut gawe ngopeni wong sing ngaji. Iku luwih utama. Oh iya. Makane ra rungokno. Ngono lho. Kok nek nyambut gawe rene mau ora nggo panganan. Iku luwih dobel-dobel. Nah, uang mengharapkan itu luwih dosa gede. Ngono lho, timbang wong iku. Jangan mengharap sesuatu yang di luar nalar. Ngono rek. Sing nyambut gawe gak kok berngaji, open ono arek ngaji kirim ono panganan ngono. Ya Jajaran luwih gede. ngono iku. Iku panglae luwih gede ternyata. Ngono lho rek. Ya dalam dunia sekarang itu kan ada orang pingin ngaji tapi karena kondisi akhirnya isoe ngaji lewat live TikTok. Ya itu waridatul ahwalnya seperti itu. Lah kok iso datang itu lebih utama. Lebih utama untuk datang. Itu apa maneh kerja ngopeni wong ngaji iso teko. Nah, Wah, luar biasa. Surga. Dan ada pertanyaan lagi, nggak kitab wis mari. Ini versinya Dr. Said Ramadan Al-Buti sudah selesai juga. Sama dalam kondisi para sahabat juga, bukan cuma para kelas tabiin, para sahabat juga waridatul ahwalnya beda-beda. Oke, terima kasih dulur ngaji Jumat, mari Jumatan. Wong yai ini lho gurung nut kok itu. Enggak apa-apa Ustaz. Info marung itu tuh. Kata-kata hari ini Ustaz, beramallah sesuai dengan kondisi yang ada, dan itulah yang terbaik. Apapun itu, ketika Anda dikondisikan sebagai pegawai, jadilah pegawai yang baik, itulah amal terbaik. oke, terima kasih. Kata-kata hari ini, Lurah. Hatilah dengan hati. Oh, semprul. Terima kasih, monggo. Karena hati itu paling penting, maka hati-hati. Elingo Mas Indra, Cak Beno. Nyambut gawe luwih utama apa maneh Nek gelem iso sedekah, arep sedekah arek ngaji iku luwih gawedhe. Nek ana arek ngaji nggone dikirim panganan iku luwih gawedhe pahalae. Kayak gak ono iku food ae rek. Lho lah iya kan iso Indra ngirim profit merene. Lah iya. Iya kan. Wah, kaya ngono. Oke, matur suwun, monggo ditutup Ustaz didungani ben barokah. Oke, mudah-mudahan, dan ini sesuai konsep tadi, doa yang di dalam wilayah majelis taklim insyaallah mustajabah. Muga-muga wae kabeh sing ikut ngaji baik offline maupun online dimudahkan urusannya ambek Gusti Allah. Amin. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, mudah-mudahan sing duwe utang baik utang pribadi maupun utang perusahaan, mudah-mudahan cepat disahur ambek Gusti Allah. Amin. Dan semua anak ditoto ambek Gusti Allah, kabeh anak nurut-nurut, soleh-solehah. Allah zinnya wala kulli natin sholihal Fatihah.